Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kasus perselingkuhan di Mimika sebabkan bentrokan 2 kampung, seorang warga tewas. Agen pengisian minyak di Kabupaten Jayapura terbakar saat pengisian BBM. Seorang petugas terluka parah. Polisi ringkus suami istri yang menjual miras oplosan di Merauke. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras SPHP di Papua, Satgas Pangan Polda Papua bersama Bulog menggelontorkan 165 ton beras SPHP ke berbagai kabupaten. Dari total 165 ton beras, sebanyak 95 ton akan disalurkan di wilayah Provinsi Papua dan sisanya ke Provinsi Papua Pegunungan. Pendistribusian menggunakan jalur darat dan udara. Beras SPHP akan dibawa ke gudang Polres dan selanjutnya didistribusikan ke pedagang. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Era Adinata mengatakan pedagang yang menjual beras SPHP melebihi head akan dicabut izin usahanya. Terkait dengan masyarakat yang animonya sangat tinggi, adanya memutus beberapa kendala yang ada di masyarakat dengan adanya distribusi langsung ini, harapan kami adalah tidak adanya penjualan beras SPHP di atas head. Ya, apabila masyarakat mengetahui ya penjualan di atas head bisa melaporkan ke Polres-Polres tempat, terutama ke Satreskrim. Ya, karena Satreskrim menjadi pengendali harga beras di wilayah Polresnya masing-masing. Yang perlu diketahui bahwa oleh masyarakat bahwa harga head untuk penjualan batas SPHP adalah 67.500, benar ya? Yang 1 kilonya adalah 13.500. Jadi kalau ada di atas itu, laporkan ke kita. Sementara itu, Kepala Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan stok beras SPHP aman dan pihaknya siap mengantisipasi lonjakan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Bahwa Polda Papua sampai dengan hari ini penyalurannya sudah sekitar 800 ton, ya, untuk Polda Papua. Jadi tahun ini juga, dari Juli sampai dengan hari ini, ya, belum ditambah besok lagi. Jadi ini masih panjang, masih sampai dengan akhir Desember. Tentu ini adalah bagian daripada kinerja kita bersama. Bagaimana Bulog tidak menyalurkan SPHP? Oh tentu tetap menyalurkan, ya, dengan ada sinergi dengan Polda ini yang sangat membantu. Dengan adanya satu permasalahan yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Polda Papua telah menyalurkan sekitar 800 ton beras sejak Juli hingga November tahun ini. Sementara untuk keseluruhan penyaluran Bulog Papua telah mencapai sekitar 12.000 ton. Saat ini stok beras SPHP di gudang Bulog untuk 6 provinsi masih aman dengan stok 22.000 ton dan 11.000 ton lainnya sedang dalam perjalanan. Rencananya distribusi beras SPHP ke kabupaten akan kembali dilakukan menjelang Hari Raya Natal. Polda Papua terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok beras terjaga. Jika terjadi kekosongan, Polda akan meminta tambahan beras dalam jumlah besar. Polda Papua mengimbau pedagang yang mengalami kesulitan mendapatkan beras segera melapor Satgas Pangan untuk mendapatkan pasokan beras. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan pasar sentral Sanggeng di Manokwari, Papua Barat pada hari Rabu. Wapres berharap keberadaan pasar ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah. Warga Manokwari Berta Wanggai berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membangun pasar yang layak sehingga mereka tidak berjualan lagi di bawah terik matahari.
bersyukur untuk kunjungan Wakil Presiden hari ini yang tiba di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, untuk melihat bagaimana derita mama-mama Papua yang terbukti dengan bangunan yang begitu megah. Yang hari ini setara dengan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia bagian Barat. Karena kami mama-mama Papua merindukan pembangunan yang semaksimal. Yang tadinya kami duduk kenal Ucang, yang tadinya kami duduk kenal panas, hari ini terlihat bangunan yang sangat megah dan sangat indah. Berarti mengangkat kami, derajat mama-mama Papua ada dalam suatu cara usaha yang lebih sukses. Sukses dalam arti mengarahkan usaha-usaha kami untuk kami punya generasi. Mama-mama Papua berharap pemerintah daerah dalam mengatur pedagang memberikan prioritas bagi mama-mama asli Papua sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pembangunan Pasar Sanggeng tahap pertama telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pasar Sentral Sanggeng dibangun sejak tahun 2023 dan menelan biaya 162 miliar rupiah. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sinergi antara TNI dan tokoh agama menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian dan stabilitas di tanah Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Amrin Ibrahim mengumpulkan puluhan tokoh agama di Makodam 17 Cendrawasih pada hari Kamis. Berbagai tokoh lintas agama hadir untuk berdialog tentang kondisi terkini Papua. Pangdam berharap kerjasama yang erat dengan tokoh agama dapat meningkatkan efektivitas tugas-tugas TNI di Papua, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan merawat harmoni di tengah masyarakat. Ia menilai tokoh agama memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai persatuan dan perdamaian. Kita harapkan dengan pertemuan ini, saya kan sebagai pejabat baru Pangdam 17 Cendrawasih, dengan melalui tokoh agama ini mudah-mudahan saya mohon doa restunya, semoga saya selama di Kodam 17 Cendrawasih dapat melaksanakan tugas dengan baik begitu. Ke depan tidak ada lagi itu riak-riak, tidak ada lagi ketakutan dan sebagainya, gangguan keamanan di Papua ini. Karena saya yakin masyarakat di Papua ini sangat religius, sangat percaya dengan tokoh agama, dengan pendeta, dengan romo. Mudah-mudahan dengan doa kita semua pada hari ini, Papua itu akan aman, damai, dan sejahtera. Tokoh agama Abdul Kahar Yeli Pele mengatakan langkah Kodam Cendrawasih yang melibatkan pemuka agama adalah strategi yang tepat dan menunjukkan komitmen serius TNI untuk mendekati masyarakat melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Kegiatan hari ini sangat luar biasa dan kami pimpinan agama sangat apresiasi. Dan orang-orang yang hari ini Bapak Pangdam 17 Cendrawasih undang ini sangat luar biasa karena tokoh agama ini adalah ujung tombak bagaimana Papua ini harus kita menjaga kondusif dan menjaga mendorong pemerintah bagaimana Papua ini tetap aman dan damai, tetap di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan kolaboratif ini ditutup dengan deklarasi damai bersama oleh seluruh tokoh lintas agama se-Jayapura. Deklarasi ini menjadi wujud komitmen kolektif untuk menjaga Papua tetap aman, damai, dan harmonis. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bentrokan antara dua kelompok warga di distrik Kuamkina Rama, Timika, Papua Tengah mengakibatkan seorang pendeta meninggal dunia. Bentrokan telah terjadi selama 1 minggu. Seorang warga menjadi korban saat berupaya melerai dan menghentikan pertikaian. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengejar para pelaku dan provokator yang menyebabkan bentrokan terjadi. Kapolres memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas kepada siapapun yang terlibat dalam bentrokan dua kampung itu. Untuk korban satu meninggal dunia, Bapak Pendeta. Kemudian untuk situasi sampai dengan saat ini masih terkendali, masih kondusif. Personil kita sudah siagakan dari minggu kemarin. Kita melaksanakan patroli, kemudian standby di seputar wilayah Palmi juga. Kemudian kami mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Palmi, tolong jangan terprovokasi, ya, karena ini kan sudah
lama ya, sudah lama. Masalah ini sebetulnya sudah selesai juga, kita selesaikan. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan, kita siap 24 jam untuk mediasi. Kapolres juga mengimbau masyarakat Kuam Kinarama agar tidak terprovokasi serta membantu aparat keamanan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Hingga kini, aparat keamanan masih berjaga di lokasi pertikaian untuk mencegah terjadinya korban susulan. Bentrokan ini dipicu oleh persoalan perselingkuhan yang hingga kini belum diselesaikan. Igo Batmamolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.